الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah khususan ni'matillah Islam. Mas sekalian, pekan ini jadwal saya Rabu bukan dengan Pak Sugeng hari ini. Pak Sugeng berhalangan hari ini, jadwalnya saya buka. Kita masih melanjutkan bicara tentang tauhid asma wa sifat. Siang ini kita akan membahas secara singkat. Allah disebut dengan nama Al-Warith. Al-Warith, Allah yang maha pewaris, yang mewarisi, juga bermakna Allah pemilik hakiki segala sesuatu, dan hanya kepadanya semata semua itu kembali. Apapun kembali kepada Allah. Semua makhluk yang diciptakan Allah pada akhirnya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman sekalian, di dalam surah Al-Hijr ayat 23 Allah menyampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu warithun. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Ini juga bermakna apapun yang Allah ciptakan dan apapun yang Allah matikan, semuanya kembali kepada Allah. Di surah Al-Anbiya ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Zakariya idza nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, ya Rabbu, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terhebat. Di ayat lain masih banyak yang Allah disebut dengan Al-Warith. Di ayat lain di Qasas 58 di bagian akhir Allah disebut wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisi. Teman sekalian, makna al-warith itu bisa juga bermakna semuanya kembali kepada Allah. Artinya semuanya akan hancur dan hanya Allah yang masih ada. Hanya Allah yang bertahan ada. Semuanya akan hancur ketika Allah mengutus malaikat Israfil menuju sangkakala. Itulah nanti kehancuran semuanya, dan hanya Allah yang ada. Allah mewarisi semua yang ada. Teman sekalian, ini juga di mana sebagaimana di dalam ayat yang lainnya, surah Maryam ayat 40, inna nahnu narithul arda wa ma 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dan sungguh kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya.
dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Jemaah sekalian, kalau di dalam masyarakat manusia, di dalam hukum Islam ada hukum waris. Biasanya waris berupa harta uang, benda harta uang dari orang tua yang sudah meninggal diteruskan ke anaknya. Begitu seterusnya, anak ke anaknya lagi, anak ke anaknya. Dan kalau kita teruskan, dan memang semua manusia itu akan mati akhirnya. Jadi pada akhirnya bukan manusia yang menerima waris. Kalau toh misalnya seorang anak menerima warisan harta uang dari orang tuanya, itu pun hanya sementara selama dia. Dan kemudian kalau dia mati, dia akan wariskan kepada anaknya lagi, berarti cucunya kan. Nanti diwariskan terus kepada diri kita dan seterusnya. Dan semua manusia akan mati, sehingga hakikatnya manusia itu tidak menerima warisan, hanya dipinjami sementara atau hanya dititipkan sementara. Jemaah sekalian, rahimakumullah, ada hadis riwayat Muslim. Ini menarik hadisnya. Agak panjang dikit. Atabtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u al-hakumut takatsur ila akhirih. Takotan di sini. Ini hadis dari Mutarrif, dari ayahnya Abdullah bin Asyihir. Ya, dia mengatakan begini, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membaca ayat yang di surah At-Takatsur. Waktu Nabi membaca Al-Hakumut Takatsur dan seterusnya. Kemudian Nabi melanjutkan dalam sabdanya, anak Adam mengatakan atau berkata, harta. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, engkau tidak memiliki harta, wahai anak Adam, selain yang engkau makan sehingga telah engkau habiskan, atau selain pakaian yang ingin engkau kenakan, engkau pakai sehingga telah engkau lusukkan, ataupun harta yang engkau sedekahkan sehingga telah engkau abadikan, artinya menjadikannya sebagai bekal di akhir. Jadi ini Nabi SAW menyampaikannya ketika ayat At-Takatsur sampai ke manusia berkata hartaku ini berkumpul. Dan memang ya mungkin kebanyakan manusia yang merasa uangnya, hartanya, rumah susunya, kendaraannya itu milik. Merasa. Padahal pemilik sesungguhnya itu Allah. Sehingga Nabi menyatakan lagi, engkau itu tidak memiliki harta kecuali makan yang kita habiskan itu untuk keperluan tubuh kita. Dan juga kamu nggak punya apa-apa manusia, kamu punya pakaian saja kamu pakai sehingga pakaiannya itu adalah rusak dan rusak. Atau kemudian ketiga, atau kamu punya harta, engkau sedekahkan sehingga telah engkau abadikan. Artinya harta yang kita sedekahkan itu menjadikan sebagai bekal di akhirat. Jadi Nabi bertanya ke manusia, hartamu itu apa makanan yang kamu makan habis? Apakah pakaian yang rusak? Atau mungkin yang kamu infakkan sehingga nanti di akhirat itu menjadi bekal untuk masuk surga? Tentu sebagai orang yang beriman, jemaah sekalian, memahami hadis ini, kita memilih yang nomor 3. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan selesai habis. Kolektor uang sampai ratusan juta, ratusan miliar, itu kalau orangnya mati tidak akan diambil uangnya untuk dia.
sekalian, Nabi Musa itu pernah mengatakan kepada umatnya, ini di surah Al-A'raf 128. Qala Musa li qaumihi, berkatalah Musa kepada kaumnya, Asta'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini miliknya Allah, diwariskan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian, hakikat pewaris itu Allah. Allah bisa saja menghendaki diwariskan kepada manusia, tetapi tidak sembarangan manusia. Dan pewaris terbaik dari Allah adalah manusia yang paling mulia, yaitu orang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itulah yang akan menerima waris dari Allah. Jika termasuk tadi harta yang diinfakkan tadi, kelak akan dipanen oleh orang-orang bertakwa ini. Jemaah sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran ini. Jadi pelajaran yang sangat penting bahwa Allah itu al-waris, penerima waris, ini memberi pelajaran kepada kita. Ya. Sesungguhnya manusia al-faqir ila Allah, fakir di hadapan Allah. Kita itu tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, nanti mati semua tidak punya apa-apa. Maka janganlah kita berlebih-lebihan di dalam kehidupan dunia ini, karena semua itu hanya titipan dan pinjaman dari Allah selama itu. Sekian, terima kasih. Bila itu hidayah, subhanallah, wa bihamdihi.